Di sebuah pagi musim panas yang tenang, dunia voli tiba-tiba diguncang kabar mengejutkan. Layar televisi olahraga Turki menayangkan breaking news resmi. Megawati Hangestri Pertiwi bergabung memperkuat timnas voli Turki untuk laga penentuan menuju Piala Dunia. Seketika, publik Turki pun terbelah. Di media sosial, ribuan komentar mengalir deras, ada yang menyambut hangat, ada pula yang mencibir bahwa Turki tak butuh bintang impor. Di apartemennya di Jakarta, Megawati memandangi tiket pesawat yang baru ia genggam. Tangannya gemetar, bukan karena takut bermain, tetapi karena ia tahu satu keputusan ini bisa membuatnya dicap pengkhianat oleh sebagian penggemar di tanah air. Namun tatapan matanya tetap tegas. Ia tahu, jika ingin berdiri sejajar dengan nama-nama besar dunia, inilah jalannya, jalur terjal yang tak semua orang sanggup jalani. Saat pesawatnya lepas landas menuju Istanbul, kenangan masa kecilnya menari di kepalanya. Kilatan mimpi gadis kecil di desa yang dulu hanya punya bola usang kini beradu dengan sorakan jutaan orang yang menantinya di negeri asing. Di kursi pesawat, ia memejamkan mata, mencoba meredam suara hati yang bimbang. "Aku akan buktikan kalau aku pantas di panggung ini," bisiknya lirih. Sesampainya di Bandara Istanbul, puluhan wartawan sudah menunggu. Blitz kamera menyilaukan pandangannya. Seorang reporter perempuan mendorong mic ke arah wajah Megawati. "Apakah Anda siap bersaing dengan Vargas?" Tanyanya tajam. Megawati hanya menatap lurus ke depan, menahan kalimat yang bergemuruh di tenggorokannya. Ia tahu, pertanyaan itu akan terus menghantuinya. Kantor Federasi Voli Turki pun dipenuhi petinggi dan sponsor. Pelatih kepala, seorang pria paruh baya berwajah keras, menatap Megawati dengan sorot mata penilai. Di belakangnya, poster besar Vargas tampak berdiri angkuh di dinding. Semua orang seolah ingin melihat, apakah Megawati mampu berdiri di samping Melissa Vargas, si Ratu Spike Turki. Malam harinya, kabar kedatangan Megawati menduduki trending topik di Twitter Turki, Italia, hingga Indonesia. Di forum-forum voli Eropa, perdebatan semakin panas. "Turki terlalu serakah," tulis fans Italia. "Bagaimana jika Vargas tak mau berbagi peran?" Celetuk yang lain. Megawati membacanya diam-diam, hatinya berdesir. Sadar atau tidak, kini seluruh dunia memerhatikannya. Di balik pintu kamar hotelnya yang sepi, Megawati berdiri di depan cermin. Ia mengepalkan tangan, menatap refleksi dirinya yang tampak kecil di tengah badai pemberitaan. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan menjadikan panggung ini sebagai saksi bahwa Megawati Hangestri Pertiwi bukan sekadar nama tempelan di antara bintang-bintang. Suasana di pusat pelatihan timnas Turki di Istanbul berubah bak hutan belantara. Sejak Megawati tiba, para pemain tampak canggung, bukan hanya karena perbedaan bahasa, tetapi karena di sudut lapangan berdiri Melissa Vargas, menatap dingin ke arah rekan barunya. Seolah dua singa betina kini dikurung dalam satu kandang, dan semua orang menahan napas menunggu siapa yang akan meraung lebih dulu. Megawati berdiri tegap di tepi lapangan. Matanya menangkap sorot Vargas yang menelannya bulat-bulat. Tak ada sambutan hangat, tak ada senyum, hanya kerutan di dahi Vargas yang seakan berkata, "Kau pikir kau bisa merebut tempatku?" Suara bola dipukul di seberang lapangan terdengar seperti genderang perang yang memekakkan telinga Megawati. Latihan dimulai. Pelatih memanggil nama mereka bersamaan, "Vargas, Mega. Kalian di satu tim." Seisi gym mendadak hening. Megawati memasang ekspresi datar, sementara Vargas melempar bola ke arah Mega tanpa sepatah kata pun. Spike demi spike dilakukan, namun setiap bola yang seharusnya di-set Megawati sengaja diambil Vargas sendiri. Ego Vargas setebal dinding beton. Di pinggir lapangan, beberapa pemain Turki saling berbisik. Mereka tahu, Vargas adalah pahlawan yang mengantarkan Turki ke peringkat 1 Eropa tahun lalu. Kini, Megawati datang dengan status bintang Asia, selevel, tetapi asing. Rasa iri, curiga, dan rasa terancam membeku di udara. Megawati menahan nafas,
menelan bulat-bulat rasa malu setiap kali umpannya direbut di udara. Setelah latihan, Megawati duduk di sudut ruang ganti. Keringatnya menetes ke lantai, tapi dinginnya tatapan Vargas terasa lebih menusuk. Tanpa diduga, Vargas mendekat dan menatapnya dari jarak dekat. "Dengar, ini lapangan saya. Kau mau bersaing? Baik, tapi jangan pikir saya akan memberi jalan mudah." Megawati hanya balas menatap, bibirnya bergetar menahan kata-kata yang hampir terucap. Malam itu, Megawati berdiri di balkon asramanya. Dari kejauhan, lampu-lampu Istanbul tampak berkilau menembus kabut tipis. Ia memeluk bahunya sendiri, merasakan angin laut Mahmara yang dingin menamparkan wajahnya. Dalam hatinya, suara ibunya terngiang, "Kalau kau sudah digelanggang, jangan pernah mundur, nak." Sakit hati tak akan mematahkan tekadnya. Keesokan paginya, Megawati datang ke lapangan lebih awal. Tangannya yang kemarin gemetar kini mengepal erat. Ia tahu satu-satunya cara untuk menaklukkan singa lainnya adalah bukan dengan melarikan diri, tapi dengan membuktikan dirinya sanggup berdiri sejajar. Dunia akan melihat, dua singa ini tidak hanya saling menerkam, tetapi bisa saling mengaum bersama, atau mati terkubur ego masing-masing. Berita tentang latihan panas antara Megawati dan Vargas bocor ke media. Foto-foto mereka yang saling melempar tatapan dingin terpampang di halaman depan koran olahraga Turki. Judul-judul provokatif bertebaran, 201 tahta, apakah timnas Turki akan retak? Dalam semalam, Megawati mendadak menjadi sorotan utama di negeri yang masih asing baginya. Di ruang ganti, Megawati membaca komentar pedas netizen Turki di gawainya. "Pulanglah ke negerimu, kami punya Vargas," tulis salah satu akun. Sementara di Indonesia, media berdebat sengit, ada yang bangga Megawati mencuri perhatian Eropa, ada yang menuduhnya haus panggung. Dadanya sesak, tapi di sudut hatinya, kobaran kecil semangat itu justru semakin tumbuh. Di pusat pelatihan, kamera stasiun TV lokal berdiri berjajar. Para reporter menunggu momen Vargas dan Megawati muncul bersamaan di pintu keluar. Begitu keduanya tampak, lampu kilat kamera menyambar bertubi-tubi. Seolah sedang menunggu dua ratu ini saling mencakar di depan publik. Tapi Megawati memilih menunduk, menahan amarah yang terus bergemuruh. Sore itu, pelatih kepala memanggil mereka berdua ke ruang pertemuan tim. Suasana tegang, dinding ruangan seolah memantulkan ego yang saling menekan. Pelatih menatap Vargas dan Megawati bergantian. "Kalian berdua adalah mesin terbaik saya. Tapi mesin rusak kalau berputar saling hantam." Ucapannya bagai pisau dingin yang menusuk ke dasar hati mereka. Vargas hanya mendecak, bersandar di kursi dengan wajah tak peduli. Megawati menatap meja, tangannya terkepal di atas lutut. Di benaknya, rasa rindu pada rumah tiba-tiba memukulnya lebih keras dari spike manapun. Tapi ia tak akan mundur. Ia harus tetap di sini, apapun caranya, kalau tidak, seluruh dunia akan mentertawakannya. Malamnya, di kamar asrama, Megawati membuka ponsel. Ia tertegun saat melihat pesan masuk, ribuan video dari para pendukung Indonesia. Ada anak-anak sekolah yang berteriak, "Ayo Mega, buktikan kamu bisa." Ada orang tua yang menulis, "Kami bangga kamu lawan Vargas." Air matanya menetes. Ia sadar, di balik komentar pedas, masih ada jutaan pasang mata yang menaruh harap padanya. Dan di kejauhan, Vargas yang berdiri di balkon kamar sebelah melihat lampu kamar Megawati masih menyala. Dalam hati kecilnya, Vargas teringat masa ketika dia pun berdiri sendirian, menjadi sasaran hinaan di Kuba sebelum akhirnya membela Turki. Tanpa sadar, ada seulas senyum sinis, atau mungkin iba, di sudut bibirnya. Es di antara mereka masih tebal, tapi retak kecil mulai terbentuk di permukaannya. Di sisi lain benua, di sebuah arena latihan megah di Roma, skuad timnas Italia juga sedang mempersiapkan diri. Malam itu, di bawah lampu putih yang menyorot net tinggi, Paola Egonu berdiri di depan papan strategi bersama pelatihnya.
Di tangannya tergenggam selembar cetakan foto Megawati dan Vargas berdiri berdampingan. Sekali lihat, Egonu melemparnya ke lantai dengan tatapan menghina. "Mereka pikir dua singa akan menaklukkan kami," gumam Egonu dengan suara rendah namun menusuk. Di sekitarnya, rekan-rekan setimnya tertawa dingin. Sila menepuk bahu Egonu sambil berbisik, "Biarkan mereka saling gigit, kita yang akan memangsa mereka." Di benak Egonu, bayangan Megawati bukan hal baru. Rumor kepindahannya ke Turki sudah sampai ke telinga mereka sejak lama. Pelatih Italia memutar rekaman laga Megawati saat masih membela klub Korea. Spike keras Megawati ditonton berulang kali. Mereka menganalisis sudut pukulan, kebiasaan positioning, bahkan jeda nafas Mega saat lompat. Semua dicatat detail, mereka tak mau kecolongan. Tapi di sela rapat itu, Egonu masih merasa tenang. Ia yakin, Turki justru akan jatuh oleh ego dua ratu barunya. Sementara itu di asrama Turki, Megawati belum bisa tidur. Ia memandangi jadwal di layar ponselnya, hanya tinggal 10 hari menuju laga penentuan melawan Italia. Kata Italia, membuat napasnya berat. Ia tahu di balik net nanti berdiri Egonu, sosok speaker langit yang selalu ia kagumi diam-diam sejak masih remaja. Kini, ia harus melawan idolanya sendiri dengan mental tim yang masih retak. Di ruang makan, Megawati bertemu Vargas yang duduk sendirian. Untuk pertama kalinya, Vargas menatap Megawati tanpa tatapan tajam. Hanya sunyi yang menggantung di antara mereka, seolah keduanya sama-sama lelah menjadi bahan gosip dunia. Megawati ingin sekali bicara, bertanya bagaimana Vargas dulu bisa menanggung semua hujatan saat pindah dari Kuba ke Turki. Tapi lidahnya keluh. Di Roma, para fans Italia membuat spanduk sindiran di media sosial, "Dua ratu, satu mahkota, mari kita rampas." Sorak-sorai pendukung Azzurri sudah bergema di forum-forum voli Eropa. Para jurnalis memprediksi pertandingan itu akan jadi panggung perpecahan Turki, bukan panggung kemenangan. Bagi Megawati, sorotan itu bagaikan duri yang menempel di pundaknya. Tapi di balik tekanan itu, sebuah tekad aneh perlahan menyelinap. Megawati menatap langit malam Istanbul lewat jendela kamarnya, membayangkan net tinggi yang membentang antara dirinya dan Egonu. Ia mengingat ribuan wajah supporter Indonesia di video dukungan kemarin. Entah bagaimana, kali ini ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau harus runtuh, biar runtuh di lapangan, bukan di luar sana. Hanya tinggal 1 minggu menuju laga besar melawan Italia, tapi di dalam kamp latihan Turki, api konflik justru semakin berkobar. Suatu sore, latihan rutin mendadak berubah panas. Di set simulasi melawan tim cadangan, Vargas kembali merebut bola umpan yang seharusnya menjadi milik Megawati. Spike keras Vargas memang sukses mencetak poin, tapi sorak-sorai pelatih seketika meredup saat melihat wajah Megawati yang memucat. Megawati berdiri terdiam di garis servis, bola di tangannya nyaris jatuh. Napasnya memburu, amarahnya menekan dadanya seperti kawat berduri. Setiap kali ia mencoba bicara, Vargas selalu memotongnya dengan tatapan menghina. Pelatih yang mulai kehilangan kesabaran meniup peluit, memanggil keduanya ke tepi lapangan. "Kalau kalian mau saling bunuh, tunggu di luar," teriaknya, setengah frustasi. Begitu latihan bubar, suasana ruang ganti semakin dingin. Mega yang masih setengah basah dengan handuk di bahunya, mendengar Vargas tertawa sinis dengan beberapa pemain senior. Kata-kata Vargas terdengar jelas di telinganya. Dia pikir dia superstar Asia, tapi di sini dia cuma beban. Sebuah kalimat pendek, tapi bagai pecahan kaca yang menancap di dada Megawati. Tak kuat lagi menahan diri, Megawati mendekat. Matanya merah menahan marah. "Kau pikir aku mau di sini? Aku dipanggil ke sini karena pelatih butuh aku, sama seperti dia butuhmu." Vargas berdiri, menatap Megawati dari jarak setipis bayangan. Ruang ganti mendadak sunyi. Semua orang menahan napas menunggu percikan api berubah jadi ledakan. Saling dorong pun tak terhindarkan. Salah satu pemain senior berusaha melerai, tapi kata-kata tajam sudah telanjur terucap.
Kau tidak akan pernah jadi Vargas. Bahkan setengahnya pun tidak, bentak Vargas sebelum berjalan pergi, meninggalkan Mega terhenyak di sudut loker. Air mata Mega akhirnya tumpah, bukan karena takut, tetapi karena harga dirinya diinjak di depan semua orang. Malam itu, Megawati duduk sendiri di tepi ranjang. Telepon dari ibunya di Indonesia tak berani ia angkat. Ia merasa sendirian di negeri orang, di antara orang-orang yang tak pernah benar-benar menerimanya. Tapi jauh di dasar hatinya, amarah itu perlahan berubah menjadi bara. Ia bersumpah, jika nanti melawan Italia, ia akan menjawab semua penghinaan ini, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pukulan tangan kanannya. Keesokan paginya, pelatih memanggil rapat darurat. Matanya yang sembab menatap seluruh pemain. Kalau kalian mau menang, lupakan ego. Kalau masih mau bermain untuk diri sendiri, pintu keluar di sana. Semua orang menunduk, tapi di mata Vargas dan Megawati, meski lidah masih keluh, sebuah kesadaran kecil mulai tumbuh. Kalau terus begini, mereka akan runtuh, bukan oleh Italia, tapi oleh diri mereka sendiri. Pagi itu, suasana asrama Turki masih berat seperti kabut tebal yang enggan sirna. Megawati duduk sendirian di kantin, hanya menatap sendok di tangannya tanpa selera. Di sekitarnya, para pemain lain bicara dengan suara berbisik, seolah Megawati sudah menjadi duri di antara barisan. Vargas tak terlihat dimanapun. Mega menarik napas panjang, dadanya masih terasa sesak sejak pertengkaran kemarin. Tiba-tiba, notifikasi di ponselnya berdenting. Ia sempat ragu membukanya, takut kalau isinya hanya hinaan baru. Namun, yang muncul justru video klip berjudul Indonesia Bersamamu, Mega. Kiriman itu datang dari seorang teman lamanya di Surabaya. Dengan jari gemetar, Mega memutar video itu. Suara sorakan ratusan anak sekolah terdengar menggema, "Mega, Mega, buktikan, kami percaya padamu." Di video lain, tampak keluarga kecil di kampung halamannya membentangkan spanduk kain kusam bertuliskan, "Kami selalu bangga padamu." Mega menutup mulutnya, menahan tangis. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diterpa gosip, hinaan, dan tekanan, ia merasa diingatkan ia tidak benar-benar sendirian. Di luar sana, ada sekelumit harapan yang menggantung pada pundaknya. Kabar video dukungan itu entah bagaimana menyebar ke ruang pelatih. Saat makan siang, pelatih mendekatinya, kali ini tanpa nada keras seperti biasanya. "Mega, dengar, aku tahu situasi ini tidak mudah. Vargas juga punya lukanya sendiri. Tapi kalian berdua sama-sama petarung. Dunia sedang menunggu kalian jatuh. Tunjukkan kalau mereka salah." Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Di sudut lorong asrama, Megawati tak sengaja berpapasan dengan Vargas. Kali ini, tatapan Vargas tak setajam kemarin. Bahkan sejenak, mereka saling pandang tanpa saling menikam dengan kata. Di tangan Vargas ada ponsel, rupanya ia juga sudah melihat video dukungan untuk Mega. Dalam sekejap, Vargas seperti melihat refleksi dirinya sendiri saat dulu diolok karena membela bendera baru. Tanpa banyak kata, Vargas hanya melempar kalimat pendek, suaranya nyaris seperti gumaman. "Besok, latihan lebih pagi. Kau ikut." Megawati tertegun, tak ada nada mengejek, hanya ajakan singkat yang baginya terdengar seperti celah tipis untuk rekonsiliasi. Mungkin inilah awal dari retaknya tembok ego di antara mereka. Malamnya, Megawati membuka jendela kamarnya. Angin laut Mahmara menerpa wajahnya. Kali ini, ia tak lagi merasa kedinginan seperti malam-malam sebelumnya. Jauh di benaknya, ia membisikkan janji ia akan membalas semua dukungan itu di lapangan, bersama atau tanpa Vargas. Dan kalau benar Vargas mau membuka sedikit pintu, maka akan ada harapan baru untuk Turki menaklukkan Italia. Hari laga pemanasan pun tiba. Arena latihan Turki penuh oleh penonton internal, media, dan beberapa pendukung garis keras yang sengaja datang untuk melihat apakah duet Megawati dan Vargas benar-benar bisa akur. Megawati berdiri di pinggir lapangan, jantungnya berdegup kencang. Di sampingnya,
Vargas tampak memasang headphone, menutup diri dari riuh penonton, tetapi matanya beberapa kali menatap Mega, seolah berkata, jangan jatuh hari ini. Lawannya bukan tim besar, hanya skuad peringkat menengah dari Balkan yang sengaja diundang sebagai uji coba. Namun, bagi Mega, laga ini rasanya sama mencekamnya seperti final. Set pertama dimulai. Vargas memimpin serangan dengan spike mematikan, sementara Mega masih ragu. Beberapa kali bola setnya diambil Vargas. Mega mengepalkan tangan, menahan sakit hati yang tersisa. Suasana bench Turki mulai tegang. Beberapa penonton berteriak memanggil nama Vargas, seolah Mega hanya bayangan di lapangan. Namun di pertengahan set kedua, Turki tertinggal beberapa poin, lawan mulai membaca pola single attack Vargas. Pelatih berteriak dari pinggir lapangan, matanya menatap Mega tajam, ambil. Tunjukkan. Mega menatap Vargas, kali ini, Vargas mengangguk pelan. Bola berikutnya datang. Setter mengirim umpan tinggi ke arah Mega. Sekejap semua orang menahan napas. Dengan loncatan keras, Mega menghantam bola menembus triple blok lawan. Bola jatuh keras di garis belakang, poin untuk Turki. Arena bergemuruh. Untuk pertama kalinya, penonton Turki bersorak memanggil namanya. Di seberang net, lawan mulai gusar, kini serangan Turki tak lagi hanya Vargas. Set ketiga menjadi titik balik. Vargas mulai melepaskan sebagian beban. Ia bahkan sengaja memberi sinyal pada setter untuk mengarahkan bola ke Mega. Di pinggir lapangan, pelatih berdiri sambil bertepuk tangan, menahan senyum. Kedua singa, yang kemarin saling mencakar, kini mulai berbagi daging mangsa. Lawan tak lagi bisa memblok keduanya sekaligus, serangan Turki terlihat lebih berbahaya dari sebelumnya. Laga berakhir dengan kemenangan 3-1. Bukan skor yang sempurna, tetapi cukup untuk membungkam mulut para pengkritik yang meragukan duet ini. Usai pertandingan, Megawati terduduk di pinggir bench, menarik napas panjang. Vargas menghampirinya, menepuk bahu Mega pelan. Tanpa banyak kata, hanya tatapan singkat yang seolah berkata, bagus. Kita mulai paham caranya. Tapi Mega tahu, ini baru permulaan. Di luar sana, Italia sedang menunggu. Egonu pasti telah melihat rekaman uji coba ini dan merencanakan cara baru untuk membungkamnya. Namun setidaknya, Mega merasa sudah punya satu hal yang kemarin hampir hilang, kepercayaan diri. Dan mungkin, di antara riuh sorakan Turki, ia juga mulai menemukan serpihan kepercayaan Vargas yang nyaris mustahil diraih. Hari penentuan akhirnya tiba. Istanbul Sports Hall penuh sesak, lautan merah putih Turki berkibar di tribun, drum supporter bergemuruh memecah keheningan pagi. Di lorong menuju lapangan, Megawati berdiri berdampingan dengan Vargas. Tak ada kata-kata panjang, hanya saling tatap singkat. Di dada mereka, bendera Turki terjahit rapi. Tapi di hati Megawati, ada bendera Indonesia yang terus berkibar diam-diam. Di seberang net, skuad Italia memasuki lapangan dengan langkah penuh percaya diri. Paola Egonu berjalan di barisan depan, senyum sinis menghiasi wajahnya. Pandangan Egonu menancap lurus pada Megawati, sorot mata yang seolah berkata, selamat datang di neraka, pendatang. Suara komentator bergema di seluruh stadion, inilah laga pemanasan terakhir yang menentukan moral menuju Piala Dunia. Set pertama dimulai. Italia langsung menekan. Servis kencang Egonu berkali-kali mengarah ke Megawati, memaksanya gemetar di posisi receive. Beberapa kali Mega gagal mengontrol bola. Skor Turki ketinggalan jauh. Dari bench, pelatih berteriak memanggil timeout, matanya menatap Mega seolah ingin berkata, bangun. Kau tidak datang sejauh ini hanya untuk jatuh. Di sela timeout, Vargas mendekat, menahan napasnya yang masih terengah. Ia menarik Mega mendekat, berbisik pelan, ini pertama kalinya Vargas bicara tanpa sarkas, fokus. Biarkan aku buka jalannya. Kau hantam sisanya. Mega hanya mengangguk, menatap net di depannya. Dalam hatinya, suara sorakan anak-anak di kampung halaman terngiang lagi, Mega. Mega. Mega.
Set kedua berjalan sengit, tapi Italia masih terlalu dominan. Blok Silla mematikan upaya spike Mega berkali-kali. Tangan Mega memerah, matanya berair, bukan karena sakit fisik, melainkan sakit hati melihat Italia seolah menertawakannya. Saat poin penutup set kedua jatuh di tanah Turki, Egonu berdiri di pinggir net, berbisik, "Kau cuma bayangan di sini." Namun di set ketiga, Mega menolak menyerah. Ia menatap Vargas, dan kali ini sinyal di antara mereka terasa lebih hidup daripada ribuan sorak penonton. Vargas memancing blok ganda Italia ke arahnya, dan di detik kosong itulah setter Turki mengirim bola tinggi ke Mega. Loncatannya seolah melayang lebih lama dari biasanya. Spike keras Mega menembus blok Egonu, bola jatuh sempurna di garis belakang. Sorakan 20.000 penonton meledak. Mega memekik, menatap Egonu lurus, tak ada kata, hanya gemuruh di dadanya, "Aku di sini bukan untuk jadi bayangan." Penonton Turki yang semula ragu, kini mulai bertepuk tangan memanggil namanya. Set ketiga menjadi milik Turki. "Dibens," pelatih berteriak terus. "Biarkan singa kita mengaum." Dan Megawati tahu, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah merebut set ketiga, keheningan di bench Italia berubah jadi gemuruh kemarahan. Egonu menatap ke arah rekan-rekannya, sorot matanya memerintah, "Kita kunci dia. Kita buktikan spike-nya hanya keajaiban sesaat." Pelatih Italia mereset strategi. Kali ini, Megawati akan diincar habis-habisan. Sementara itu, Megawati duduk di bangku pinggir lapangan, menatap telapak tangannya yang memerah, perihnya menusuk, tapi nyala di dadanya justru makin besar. Set keempat dimulai dengan badai tekanan. Italia terus-menerus mengirim servis tajam ke zona Mega. Blok triple Egonu Silla Bossetti berdiri seperti tembok batu di depannya. Vargas pun sempat kewalahan, berusaha membagi serangan agar Mega tak terjepit sendirian. Namun kali ini, Megawati tak mau lagi bersembunyi di balik punggung Vargas. Ia berdiri di garis belakang, napasnya teratur, matanya menatap net seolah menatap medan perang. Dalam satu rally panjang, bola set melambung ke area Mega. Penonton menahan napas. Egonu sudah siap melompat, menutup sudut. Tapi Mega menggertak dengan gerakan tipuan. Ia menukar arah spike di detik terakhir, bola kerasnya menembus celah blok Egonu, jatuh tepat di sudut kosong. Poin untuk Turki. Stadion meledak. Vargas di sisi lain lapangan tertawa kecil, menepuk dada 2 kali, memberi isyarat, "Itu caramu." Pukulan demi pukulan Megawati semakin panas. Tangannya mulai berdarah di sisi jari, tapi ia tak peduli. Setiap kali Italia menggandakan blok, Mega menari di udara, terkadang soft tip, terkadang spike lurus menghantam tanah. Wajah Egonu mulai menegang. Lawan yang tadinya hanya bayangan, kini berdiri sejajar, bahkan menyalip di beberapa momen. Di bangku penonton, spanduk-spanduk bertuliskan, "Mega dan Vargas, singa kita," berkibar di antara gemuruh drum. Mega bahkan sempat melihat seorang anak kecil berdiri di pundak ayahnya, mengenakan jersey Turki dengan nama Mega tanda pagar 17 di punggung. Seketika rasa sakit di tangannya tak lagi terasa. Yang tersisa hanya satu hal, keinginan membungkam siapapun yang pernah menertawakannya. Set keempat dimenangkan Turki dengan skor tipis. Kedua tim pun masuk ke tie-break. Megawati berdiri berjejer dengan Vargas di dekat net. Mereka saling menatap, kini tanpa kebencian, tanpa gengsi. Vargas menepuk bahu Mega pelan, membisik pelan, "Kau bukan bayangan siapapun. Sekarang, kita rampas ini sama-sama." Mega mengangguk. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berjuang sebagai satu kesatuan. Peluit penanda tie break ditiup. Bola pertama bergerak cepat, dan di antara suara teriakan, sorak-sorai, dan degup jantung ribuan orang, Megawati meloncat lebih tinggi dari siapapun di sana. Spike-nya menghantam lapangan Italia dengan bunyi keras, seolah menegaskan, "Aku Megawati. Aku di sini bukan untuk jatuh. Aku di sini untuk bangkit." Tiebreak berjalan bagai perang terakhir yang mempertaruhkan segalanya.
Istanbul Sports Hall berubah menjadi lautan teriakan dan tangis. Megawati dan Vargas berdiri berdampingan di garis serang. Setiap bola seolah ditentukan oleh nasib. Italia tak mau kalah. Egonu bangkit dengan spike menukik, memaksa pertahanan Turki porak-poranda. Skor saling susul, 12-12, 13-13, jantung ribuan orang berdegup di ujung lidah. Di satu rally panjang, Vargas jatuh tersungkur usai melakukan diving receive. Mega melihat sekilas, di benaknya terlintas percikan masa lalu, dulu mereka saling menjatuhkan, kini Mega justru memanggul beban itu. Bola set melambung. Mega menatap net, menatap Egonu yang melompat bersamaan. Di satu detik hening, seolah seluruh suara stadion lenyap, hanya denyut darah di telinganya yang berdegung. Untuk semua yang memanggilku bayangan, lihatlah ini, Mega melompat, spike-nya menghantam tangan Egonu, memantul liar keluar lapangan. Poin untuk Turki. Penonton meledak, bendera Turki berkibar liar. Mega terduduk di lantai, napasnya memburu, air mata menetes, bukan karena kalah, tapi karena di titik itu, ia tahu ia sudah mematahkan belenggu yang mengekang namanya. Match point. Turki 14, Italia 13. Pelatih Turki berteriak, suaranya parau. Vargas bangkit lagi, menepuk dada Mega. Singa selalu berburu berdua. Serve melayang, rally pendek. Bola diangkat cepat ke Vargas, tapi Vargas melakukan dummy pass, bola diset ke Mega di sisi blind spot. Egonu telat membaca. Mega meloncat, spike kerasnya menukik ke zona kosong. Garis belakang Italia terbelah. Poin jatuh. Game over. Turki memenangkan laga pemanasan 3-2. Seluruh penonton Istanbul Sports Hall berdiri, ribuan suara memanggil nama Megawati, nama yang kemarin masih asing, hari ini diteriakkan bagai mantra kemenangan. Vargas merangkul bahunya, menempelkan dahi ke dahi Mega. Di tribun VIP, kamera menyorot air mata pelatih Turki yang jatuh tanpa malu. Di ruang media, headline bermunculan serentak, duet Megawati Vargas resmi jadi mimpi buruk Eropa. Di Indonesia, video spike penentuan Mega viral dalam hitungan menit. Anak-anak di kampung halamannya berlarian membawa bendera merah putih sambil berteriak, "Mega, kamu tidak pernah sendirian." Di Roma, Egonu duduk termenung, menatap rekaman ulang, di matanya ada rasa hormat yang mau tak mau tumbuh. Di lorong gelap stadion, Mega berdiri sendirian sejenak, menatap poster raksasa dirinya berdampingan dengan Vargas. Tangannya masih berdarah, pundaknya masih berdenyut nyeri, tapi bibirnya melengkung ke senyum. Di hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kemenangan. Ini adalah panggung di mana Megawati Hangestri Pertiwi, anak desa dari Indonesia, membelah batas benua, mengguncang dunia voli, dan menulis namanya di langit